Ribu-ribu nikmat, di antara nikmat tersebut ialah nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita curahkan buat orang mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, tiada lain tiada bukan ialah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang di pemakaman Aulia Kambang Goci. Ini makam disebut juga makam 1000 Habib karena di sini terdapat 41 wali kutub dari golongan habaib. Oh habaib, kalau habaib itu banyak, kalau habib satu. Ini makam sudah ada sejak tahun 1735. Ini makam dihibahkan oleh Sultan Mahmud Badarudin kepada anak, menantu, cucu dan dari golongan habaib. Sultan Mahmud Badarudin mempunyai anak 33, 17 laki-laki, 16 orang anak perempuan dari 4 orang istri. 11 anak beliau yang perempuan dinikahkan kepada para habaib. Di antaranya Habib Ja'far bin Muqsin Al-Atau, saudara Habib Empang Bogor, Al-Habib Alwi bin Ahmad Al-Kab, Habib Alwi Sendal Jepit, Habib Abdullah bin Salim Al-Kab, Al-Habib Muhammad Al-Munawwar, Habib Abdurrahman Al-Hirin, Al-Habib Abdurrahman Al-Habsi, Al-Habib Syekh bin Ahmad Sahab, Al-Habib Sulaiman bin Abdullah Al-Hirin, Al-Habib Ibrahim bin Zain bin Yahya, kakek buyut dari Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Di sini juga ada salah seorang soraib perempuan yang di ujung sana yang setiap tahun tanahnya meninggi-meninggi. Beliau adalah Hubabah Zainab binti Syekh bin Abdullah bin Husin Sahab. Beliau diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun bertemu wujud nyata sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dalam mimpi, Bu, tapi bisa berkomunikasi sama Nabi. Karena beliau rutin mendawamkan membaca salawat sebanyak 25.000 kali sehari, membaca kulhu dan istighfar sebanyak 25.000 kali sehari, sehingga di akhir usia beliau 100 tahun lebih tidak ada satu gigi beliau yang copot atau runtuh. Tidak ada selai rambut beliau yang memutih atau tumbuh uban. Ini makam dulunya jumlahnya ribuan makam. Dari tempat antum parkir bis sampai seluas mata kita memandang, ini dulu semuanya makam. Belanda masuk diambil Belanda, Jepang masuk diambil Jepang. Bersisa tinggal 313 makam, sama seperti perang Badar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makam terdapat banyak sekali keramat dan karomahnya. Di sini ada guru dari Kiai Marogan, di sini kakek buyut dari Mbah Priok. Di antara karomahnya adalah karomah Habib Alwi bin Ahmad Al-Kab. Beliau mempunyai karomah sendal jepit. Di saat abahnya mau datang dari Hadramut Tarim menuju Palembang, Habib Alwi dari Palembang mengetahui bahwa kapal abahnya mengalami kebocoran di bagian lambung kapal abahnya. Lalu beliau bergegas ke tepian Sungai Musi, mengambil sendal jepitnya yang sebelah kiri, lalu dilemparkannya dari tepian Sungai Musi sampai ke Hadramut Tarim, Yaman. Kalau kita manusia biasa nggak masuk di akal dan nggak masuk logika, tetapi beliau-beliau di sini adalah wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Setelah 3 bulan perjalanan, kapal abahnya sampailah ke pelabuhan Bumbaru. Lalu bertemulah abahnya sama Habib Alwi. Lalu abahnya bertanya, "Ya Alwi, mau oleh-oleh apa?" "Enggak, Pak, ana cuma minta pulangi sendal jepit ana yang sebelah kiri yang menempel di lambung kapal abah waktu mengalami kebocoran dari Hadramut Tarim menuju Palembang." Lalu abahnya heran dan bingung, lalu memerintahkan ABK-nya untuk memeriksa. Di saat diperiksa ABK-nya bagian lambung kapal abahnya, subhanallah, sendal jepit Habib Alwi menempel di lambung kapal abahnya waktu mengalami perjalanan dari Hadramut Tarim menuju Palembang. Ini makam pada tahun 92 sudah dicagar budayakan oleh pemerintah, tetapi ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang ingin merebut, yang ingin mengambil alih ini makam. Sama seperti kejadian kayak di Priok. Kalau di Priok pertumpahan darah, tapi di sini Allah yang langsung membasmi orang-orang tersebut. Mereka telah mempersiapkan puluhan eskavator, alat-alat berat, algojo, dan mempersiapkan 141 peti jenazah untuk mengangkut para habaib yang berada di sini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Di saat ini makam mau dieksekusi, itu seluruh eskavatornya tidak ada bisa yang berfungsi. 7 atau 8 orang yang bawa eskavatornya terjatuh lalu meninggal di tempat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan angin yang sangat deras di sekitaran ini makam, sehingga sebuah pesawat Sky Air tujuan Palembang Singapura itu dari jauh mendekat sendiri untuk pesawat ke arah makam. Lalu terbang rendah di atas ini makam dan jatuh di perairan Sungsang. Dan jumlah penumpang yang diketemukan sebanyak 141, sama seperti peti jenazah yang mereka siapkan di sini. Akhirnya semua peti jenazah yang ada di sini diangkut semua ke Sungsang untuk mengangkut korban jatuhnya pesawat tersebut. Na'udzubillah min zalik. Yang berada di dalam pesawat tersebut keseluruhannya ialah orang-orang yang ingin menghancurkan ini makam. Maka di dalam golam-golam disebutkan, siapa yang memusuhi ulama, kiai, para habaib, maka Allah langsung yang menyatakan perang. Mudah-mudahan keberkahan mengalir pada kita semua. Amin.
Mudah-mudahan capeknya antum, letihnya antum, sedekah yang antum keluarkan sana sini, insyaallah menjadi amal fid din wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan mata kita untuk memandang wajah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul bersama beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak keluar kita dari tempat ini, insyaallah segala hajat-hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ingin bertabarukan di situ ada sumur, itu sumur Kambang Goci. Itu udah sumur usianya hampir 500 tahun. Dari zamannya Habib Neo, Habib Soleh Tanggul, terakhir para wali-wali Allah pernah bertabarukan di situ. Di mana tempat tersebut pernah didatangi wali, insyaallah karomahnya mengalir ila yaumil akhir. Bagi yang tidak punya botol, silakan mau wudhu atau apa-apa, itu faedahnya banyak sekali. Ana di sini udah berapa 5-6 tahun. Faedahnya Bu yang nggak punya anak, alhamdulillah. Ana di sini nyaksikan sendiri. Mungkin yang sudah 18 tahun, 15 tahun, 10 tahun nggak punya anak, itu diusapin di perut, baca 7 tegukan Rabbi habli minas sholihin. Insyaallah yang nggak punya momongan tahun depan ke sini bawa anak pasti punya momongan insyaallah. Tapi mintanya sama Allah, itu hanya perantara. Niatin aja banyakin sedekah sama salawat. Nah, buat yang anaknya bandel, nggak mau sholat, narkoba itu dikerah bajunya, diucek baca istighfar 113 kali. Insyaallah anak yang nggak mau sholat narkoba besok akan berhenti dengan sendirinya. Apabila tempat usaha kita, rumah kita, di badan kita, di tubuh kita ada yang ganggu, tuh air ambil jeruk purut, potong 4, kasih garam dikit, baca ayat kursi 7 kali. Niat minta sama Allah siram di 4 penjuru rumah, 4 usaha kita, buat wudhu ya, walaupun itu setan, belis, makhluk Allah yang jahat-jahat ataupun teluk ataupun santet di badan kita akan lepas dengan sendirinya. Kalau antum mau silakan nanti ke situ, tuh siapin juga botol. Kebenaran di sini juga ada cicitnya, saya belum magam, ini Habib Ali. Beliau juga warafiri keluar dari mana-mana. Anak nemani beliau kemarin dari Malaysia, dari Kalimantan, Bu. Siapa yang punya penyakit stroke, punya penyakit lumpuh ringan atau lumpuh yang punya penyakit yang dibuat oleh orang, tuh silakan sama Habib Ali. Insyaallah besok 2-3 hari sembuh langsung insyaallah. Yang punya stroke atau punya penyakit-penyakit ambil air minta doain sama Habib Ali insyaallah barokah. Nah, Kepalang Kasih ini ada ciri khas dari Kambang Goci, Bu. Ini kopi. Ini kopi tidak dijual di tempat lain. Ini kalau nggak boleh bisyarah dari makam, Habib juga malu buat jual kopi di makam. Karena ini kopi yang bikinnya Habib saya usianya hampir 100 tahun. Yang bikinnya penghafal Quran. Ini kopi syaratnya satu, nggak boleh pakai gula. Tetapi pakai alam nasroh 1 kali, inna anzalna 1 kali, salawatnya 11 kali di saat kita mengaduknya. Niatin insyaallah penyakit yang ada di tubuh kita akan luntur dengan sendirinya. Ini maharnya Rp15.000, nggak ada pemaksaan. Ini faedahnya juga buat kemaslahatan makam. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.